Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Rianto. Saya mahasiswa dari Universitas Catur Insan Cendekia. Saya dari Prodi Sistem Informasi Bisnis dari semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah e-commerce, dan dosen mata kuliah saya yaitu Ibu Linda Norhan STMM, dengan tema yaitu menganalisa kekurangan yang ada dalam e-commerce. Sebelumnya saya ingin memberitahukan juga bahwasannya hasil analisa ini merupakan beberapa rangkuman dari pengalaman saya pribadi dan juga beberapa komplain dari konsumen. Di sini juga ada beberapa komplain dari para seller atau penjual dari aplikasi terkait itu sendiri. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun menjatuhkan aplikasi terkait, dan semoga ini menjadi bahan evaluasi dari aplikasi yang bersangkutan. Oke, langsung saja ke hasil analisanya. Di sini saya menganalisa beberapa kekurangan dari penerapan yang diterapkan dari salah satu aplikasi online shop, yaitu Lazada. Di sini saya juga membaginya menjadi dua versi. Yang pertama dari versi konsumennya, yang kedua dari versi penjual atau seller. Oke, ada apa aja sih kekurangannya? Mari kita ulas semuanya. Yang pertama, hal yang paling kita sering rasakan mungkin yang pertama yaitu konfirmasi pembayaran yang cukup lama. Sebagai pembeli, tentunya kita juga mau kepastian yang pasti gitu loh. Yang saya rasakan, konfirmasi pembayaran dalam aplikasi ini lumayan memakan waktu untuk sampai diterima oleh pihak Lazadanya, sehingga sedikit membuat khawatir, dan tentunya ini juga membuat proses pengirimannya menjadi semakin lama. Contohnya waktu itu saya pernah, kalau nggak salah waktu itu pagi, saya memesan barang, check out pagi-pagi, tapi pas saya cek pesanan saya, pas waktu siangnya, itu masih aja nunggu konfirmasi pembayaran, dan itu lumayan memakan waktu bukan? Sampai akhirnya sorenya saya cek lagi, dan itu baru terkonfirmasi dan barang saya baru diproses. Saran saya pribadi sih, mending Lazada lebih ningkatin lagi deh sistem konfirmasinya. Misal nyediain konfirmasi itu secara otomatis, jadi nggak akan ada lagi tuh kayak makan waktu sampai berjam-jam yang ngebuat barang pesanan kita jadi makin lama diproses. Oke, yang kedua, fasilitas COD. Ya sebenarnya sih bagus ada COD untuk para konsumen, tapi sayangnya untuk saat ini mungkin Lazada belum menambahkan dari beberapa kota. Jadi di Indonesia ini baru beberapa kota saja, belum sampai Sabang sampai Merauke lah. Saran saya sih Lazada biar bisa lebih cepat lagi lah diproses gitu loh penyeluruhannya, biar masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa nikmatin fasilitas COD ini. Oke, yang ketiga, voucher gratis ongkir PHP. Ya, ini juga dari berdasarkan pengalaman saya pribadi, yang dimana dalam voucher gratis ongkir yang saya punya, di situ tertera gratis ongkir 0%. Tapi kenyataannya nggak gitu. Pas saya mesen barang dan make voucher itu, saya nggak dapetin tuh gratis ongkirnya, terutama kalau biaya ongkirnya itu di atas 11.000, misalnya biaya ongkirnya 22.000. Nah, di situ saya cuma dapat potongan 11.000 aja. Otomatis dong saya harus bayar setengah dari ongkir tersebut. Gak tahu kenapa sih, mungkin Lazada juga gak mau rugi-rugi banget, jadi membatasi biaya gratis ongkirnya. Ya saran saya sih lebih baik diperjelas deh, kalau misalkan 0 ya 0, kalau potongannya cuma 10.000 gitulah, ya tulis aja 10.000 gitu di vouchernya, biar kita sebagai konsumen nggak ngerasa di PHP-in lagi.
Oke, kita masuk versi kedua dari para seller. Yang pertama yaitu aktivasi pendaftaran akun. Yang menjadi bagian dari Lazada tidaklah emang nggak mudah sih. Mungkin bagi mereka yang berwawasan tinggi, bermodal besar, dan punya banyak waktu, ya nggak masalah sih. Tapi kenapa ya? Kalau misalkan kita daftar itu kayak dipersulit, karena pas kita baru daftar sebagai bagian dari Lazada, kita akan mendapatkan pesan email yang tercantum dalam form yang berisikan perjanjian yang harus di-print dan ditandatangani pakai materai. Lalu scan email, kemudian kirim kembali ke email Lazada. Selanjutnya Anda akan mendapatkan pesan interview lain yang membosankan lah. Ya kayak orang interview gitulah. Ya saran saya sih Lazada bisa lebih sederhanain lagi deh proses pendaftarannya, biar para seller yang mau daftar itu nggak merasa kayak dipersulit lagi gitulah. Oke, yang kedua yaitu mungkin ini juga yang terakhir sih, manajemen tidak transparan. Menjual produk di Lazada memang suatu hal yang membanggakan, di mana Lazada adalah salah satu situs besar layaknya Amazon ya yang mencakup jaringan pasar sangat luas. Tapi apa jadinya sih kalau misalkan dari pihak Lazada tidak transparan dalam hal informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan Anda, terutama para seller. Di sini juga udah banyak sih dari para penjual lain yang ngeluh masalah ini, dimana kalau misalkan kita ada yang pesanan yang telah dikirimkan oleh seller itu kan masuk dulu ke gudang Lazada, lalu dikirim kembali ke pembeli, dan ternyata si pembeli mengajukan komplain karena alasan barang tidak sesuai atau ada kerusakan. Nah, di sini dengan mudahnya pihak Lazada akan menerima pengembalian barang tersebut tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu, sedangkan seller atau si penjual hal ini akan berdampak buruk nggak sih bagi seller yang bermodal kecil, karena mau tidak mau harus menerima barang pengembalian, dan terutama juga mungkin ya ongkir kita yang nanggung. Ya tentu aja sih itu merugikan banget gitu loh. Ya di sini mah langsung aja lah ya, kesimpulan dan saran saya yang terakhir, untuk Lazada lebih tingkatin lagi deh pelayanannya. Jangan ada lagi itu kayak PHP maupun pihak konsumen ataupun seller yang merasa resah akan barang yang dipesan atau dijualnya. Lebih terbuka pada seller, beri kepastian juga mengenai estimasi dan kondisi barangnya. Bantu juga nih para konsumen biar nggak ada seller penipu. Kalau bisa diblokir deh atau dihapus para seller-seller yang sering meresahkan konsumen, dan buatlah aplikasi ini menjadi aplikasi yang terpercaya terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, mungkin itu aja sih pengalaman dan masukan dari saya pribadi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kata yang menyinggung. Sekali lagi ini hanya beberapa pengalaman dari saya dan juga para konsumen sekaligus seller-seller yang ada. Nggak ada sedikit pun niatan untuk menjatuhkan. Mungkin video ini juga dibuat untuk menampung beberapa keluh kesah yang dirasakan. Ya mungkin cukup segitu aja beberapa masukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.